Hey, what's up, Magon? Seperti biasa, bagaimana kabar kalian di minggu ini? Semoga weekend kalian menyenangkan hari ini ya. Kemampuan dari Gear 5 Luffy pasti akan diasah di cerita Elbaf nanti, dan kemungkinan itu akan melawan villain yang ada di pulau tersebut. Entah itu Loki maupun karakter baru, namun yang pasti, disinilah tempat dari Luffy akan melakukan peningkatan kekuatannya, terutama dengan memaksimalkan kemampuan dari Gear 5 miliknya. Yup, tentu karena di pulau inilah tempat dipujanya Dewa Matahari ya, yang mereka agung-agungkan. Nah, kita juga akan membahas terkait dengan pria misterius yang menunggu bajak laut topi jerami di dekat dari pantai Elbaf, dan ini memunculkan spekulasi adanya hubungan dekat antara Loki Akagami dan juga pria misterius yang satu ini. Silahkan like dan share video ini nanti juga kalian suka dengan pembahasan dari Tamagon. Jika sudah, terima kasih banyak dan bersiaplah nakama. Tarik jangkar dan mari kita berlayar. Loki benar-benar adalah karakter yang paling istimewa di alur Elbaf ini. Loki memiliki hadiah istimewa, dan apa makna penting di balik hal tersebut sebenarnya? Apakah Loki benar-benar seorang bajak laut? Bajak laut prajurit raksasa dipimpin oleh dua orang kapten pendamping. Hal ini berlaku setidaknya pada dua generasi sebelumnya, Dory dan juga Brogy, kemudian ada Jorul dan juga Jarul. Nah, ini dapat menyimpulkan bahwa Loki awalnya seharusnya menjadi kapten bersama dengan Herodin. Tetapi meskipun Loki adalah seorang bajak laut, mengapa dia memiliki nilai buruan istimewa? Apa yang membuatnya istimewa? Nah, besar kemungkinan bahwa mungkin Loki adalah bajak laut tertentu yang diperingatkan Shanks kepada Gorosei. Di chapter terakhir, Loki menyebut Shanks sebagai pengecut, dan meskipun ia berkata bahwa ia hanya bercanda saat Luffy marah dan menyerangnya, tampaknya di sana dia pun menyimpan semacam dendam terhadap Akagami ini. Alasan mengapa Loki menyebut Shanks seorang pengecut dan alasan mengapa Loki memiliki hadiah buruan khusus, mungkin keduanya adalah sama. Kemungkinan besar semuanya berhubungan dengan alasan Loki ditangkap sejak awal, pembunuhan atas ayahnya yakni Raja Harald. Loki diduga membunuh ayahnya untuk mendapatkan buah iblis legendaris, tetapi mungkin ada yang lebih dari itu sebenarnya. Salah satu petunjuknya adalah mungkin metode eksekusi Loki yang gagal, dan ia dijatuhi hukuman penyaliban. Jika raksasa Elbaf terinspirasi oleh bangsa Viking dan mitologi Nordik, maka diduga hukuman Loki akan lebih sesuai dengan tradisi mereka. Penyaliban adalah sesuatu yang tidak dilakukan oleh bangsa Viking. Itu adalah hukuman Katolik Roma. Nah, apa mungkin Raja Harald berada di bawah pengaruh pemerintahan dunia dan juga kaum naga langit? Ada banyak sekali simbolisme Katolik Roma yang melingkupi world government, dan kita telah melihat sebelumnya bahwa mereka telah menggunakan penyaliban sebagai sarana eksekusi mereka. Namun bagaimana ini bisa terjadi? Bukankah Elbaf telah terisolasi selama berabad-abad? Mungkin ada pengecualian dengan agen pemerintahan dunia yang menyabar sebagai biarawati gereja bertema Katolik Roma. Yup, dia adalah Madam Carmel. Kepercayaan mungkin saja akan menjadi tema inti dari konflik di Ark Elbaf. Jika ini benar, maka bisa jadi Raja Harald jatuh ke dalam kendali pemerintahan dunia melalui pengaruh jahat agennya seperti Madam Carmel. Jadi jika semua ini benar, maka ini akan memberikan motif tersembunyi yang cukup kuat untuk Loki membunuh ayahnya. Ini juga menjelaskan alasan mengapa pemerintahan dunia tampaknya tak pernah mengambil tindakan terhadap Elbaf, meskipun Elbaf konon merupakan salah satu ancaman terbesar di dunia. Hal ini pun juga menjelaskan mengapa Loki menyebut Shanks sebagai pengecut, karena Shanks kemungkinan menolak membantu Loki dalam rencananya ini, dan malah bertarung untuk mencegahnya. Loki telah dipenjara selama 6 tahun sekarang, dan kebetulan Shanks juga dianggap sebagai salah satu Yonko 6 tahun yang lalu. Nah, beberapa kejadian-kejadian unik juga terjadi pada 6 tahun yang lalu, seperti Nico Robin yang dipekerjakan oleh Crocodile di Barkworks. Timeline ini benar-benar pas dengan apa yang terjadi pada saat ini ketika Robin akan bertemu dengan teman lamanya Saul yang sudah berada di Elbaf. Di kejadian tersebut juga ada momen di mana Franky menerima cetak biru Pluton dari Tom. Yep, momen ini juga sama kita melihat pada chapter terbaru Franky seakan bernostalgia dengan kejadian yang ada di Elbaf. Oke, kembali ke Shanks dan juga Loki. Ini menunjukkan bahwa Shanks mengalahkan Loki setelah Loki membunuh Raja Harald dan mengambil buah iblis legendaris. Nah, mungkin banyak yang sudah menyadari bahwa Loki tampaknya memiliki banyak sekali kesamaan dengan Doflamingo. Hubungan ini mungkin menjadi kunci untuk mendapatkan pemahaman lebih jauh tentang motivasi dari Loki sebenarnya. Doflamingo juga dikatakan terlahir dengan sifat jahat. Tidak hanya itu, dia juga lolos dari kematian dengan cara disalib dan membunuh ayahnya sendiri. Paralel inilah merupakan petunjuk konteks yang juga menjelaskan motivasi dari Loki sebenarnya. Doflamingo membunuh ayahnya karena ia meninggalkan Celestial Dragon. Jadi bagaimana jika Loki membunuh ayahnya sendiri karena ia ingin bergabung dengan mereka?
Nah, Loki menganggap dirinya sebagai penerus Dewa Matahari Nika kan? Jadi ayahnya benar-benar memeluk kepercayaan lama, yang dimana itu adalah pemerintah dunia. Loki akan merasa jijik dan malu dengan ayahnya sendiri. Jadi ini alasan sebenarnya mengapa Loki membunuh ayahnya, itu pun juga alasan mengapa pemerintahan dunia memberikan Loki hadiah istimewa. Dan ini menjelaskan alasan sebenarnya mengapa Loki membunuh ayahnya. Raja Harald adalah boneka pemerintahan dunia dan juga kaum naga langit. Nah, sekarang terkait dengan Loki yang menyebut dirinya sebagai Dewa Matahari dan Luffy adalah Dewa Matahari yang asli. Ini bakal memunculkan pertarungan yang cukup menarik di mana akan ada hal yang berhubungan dengan kemampuan matahari dimiliki oleh Loki ini. Beredar teori terbaru terkait dengan buah iblis milik Loki yang masuk ke dalam bentuk Logia, di mana spesifiknya adalah mungkin saja ini berhubungan dengan solar dan bertipe Logia dengan kemampuan dapat memanipulasi sinar matahari dan juga menciptakan ilusi. Ini pun menjadikannya dewa penipu. Nah, akan sangat menarik jika Luffy dengan ciri khas Gear 5-nya akan mempunyai kemampuan dalam membuat imajinasi berbanding terbalik dengan apa yang akan menjadi lawannya, yakni sebuah ilusi. Imajinasi tingkat tinggi akan sangat mudah di counter jika seseorang yang mempunyai kekuatan ilusi berhasil masuk ke dalam ilusi yang dia ciptakan oleh Loki. Maka kemampuan imajinasi ini tidak akan menyulitkan Loki, ditambah dengan hammer yang kita lihat pada chapter lalu yang benar-benar mencurigakan. Yup, jadi ini memungkinkan Luffy akan mengeluarkan kemampuan terbarunya dalam mode Gear 5 seperti yang dia lakukan dengan mode Gear 4, yang beberapa versi kemampuan berikut dengan wujud fisiknya akan dia modifikasi. Nah, berhubung ini berada di Pulau Elbap, mungkin saja Gear 5-nya akan mempunyai wujud yang berbeda jika dia merubah dirinya menjadi mode raksasa dan melakukan imajinasi atas wujudnya tersebut jika dia melihat beberapa raksasa yang sudah ada di pulau tersebut. Yang pasti disinilah tempat Luffy akan melakukan peningkatan kekuatan, terutama dengan memaksimalkan kemampuan dari Gear 5-nya, karena di pulau inilah tempat dipujanya Dewa Matahari yang mereka agung-agungkan. Yep, pasti Luffy akan mendapatkan kemampuan baru ini di tanah ini karena konteks Dewa Nikanya. Dia akan mempunyai kemampuan Dewa Nika sesungguhnya dan akan menjadi puncak dari kemampuan buah iblis legendaris tersebut. Kemudian kita akan mencoba memecahkan kata-kata yang sangat mencurigakan dari Akagami no Sense. Sebelumnya, kita melihat pria misterius yang menunggu tepi jerami di pantai dan Loki mungkin punya hubungan yang benar-benar dekat dengan Akagami no Sense. Nah, sosok pria misterius ini sebelumnya terlihat minum bersantai dan mengatakan datanglah. Sense pernah mengatakan bahwa ia akan menemui teman lamanya yang ada di Elbaf. Banyak yang menganggap bahwa yang dikatakan Sense pada saat itu adalah Dory dan juga Brogy. Namun menariknya adalah kedua raksasa tersebut malah mengira Sense sudah mati. Nah, bagaimana jika teman pertama yang dia maksud di sini kemungkinan besar adalah orang dengan siluet yang sedang duduk di pantai Elbaf, dan teman keduanya adalah Loki. Alasan kenapa Loki bukan hanya karena dia mengenal Sense, tetapi karena dia sempat bercanda terkait dengan Sense yang menunjukkan bahwa hubungan mereka sangatlah dekat. Selain itu pun mungkin saja Sense memberitahu pria misterius dan juga Loki tentang adanya Luffy. Itulah sebabnya mereka berdua menunggunya. Ini pun menjelaskan pengetahuan Loki tentang hubungannya antara Luffy dan juga Sense. Jangan lupa like dan share video ini nanti juga kalian suka dengan pembahasan kali ini. Sekian dari Tamagon, kita akan bertemu lagi di teori berikutnya. Turunkan jangkar dan mari kita berlabuh.